Kami mau bertanya soal Martani di sini. Bagaimana cara komunikasi Martani di sini kepada masyarakat mengenali produknya tersebut? Jadi sebelum jawab pertanyaan itu, kami jelaskan dulu ya. Martani itu sebuah unit, katakanlah unit usaha. Kenapa dibilang unit usaha? Karena dia di dalam menjalankannya tergantung dari usahanya. Tidak mengandalkan donor, grant ataupun bantuan gitu. Nah, awalnya Martani ini dibentuk pertama kali tanggal 23 Maret 2012 di Bogor. Nah, oleh teman-teman yang ada di LSM namanya Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan di Bogor. Nah, LSM ini mendampingi petani terutama untuk hal pangan. Jadi bagaimana kita punya gagasan bahwa masyarakat kita, warga kita, baik di tingkat individu, di tingkat komunitas, sampai di tingkat negara punya kedaulatan pangan. Nah, ciri dari pangan berdaulat adalah kita punya kemandirian. Nah, bagaimana supaya kita mandiri? Salah satu hal yang penting adalah kita punya kemampuan untuk memproduksi dan mengolah pangan sendiri, memproduksi, mengolah, mengkonsumsi pangan sendiri. Nah, kenapa Martani dihadirkan dengan pendekatan bisnis adalah ketika teman-teman petani yang ada di sebagai misalnya KRKP bilang bahwa kalau kami punya produk yang bagus, terus mau seperti apa gitu. Nah, sehingga muncullah kita membuat Martani. Nama Martani sendiri yang membuat itu namanya Pak Witoro, dia teman kami juga di KRKP. Artinya bahasa Jawanya itu Martani menghidupi atau sumber penghidupan. Nah, bisa juga diartikan sebagai martnya petani. Jadi Martani, martnya petani. Nah, pada awalnya kita masih bareng dengan KRKP begitu, menjalankan usaha di Bogor. Kemudian pada tahun 2015 kami di antara teman-teman KRKP ternyata tidak ada yang suka untuk menjalankan bisnis. Akhirnya sayalah yang menjalankan Martani. Kemudian pindah ke Jogja karena suka dengan Jogja gitu. Teman-teman petani KRKP juga banyak di sekitar Jogja. Nah, itu juga menurut saya sebagai salah satu bentuk komunikasi, salah satu bentuk untuk meningkatkan intensitas komunikasi antara Martani dengan petani-petaninya. Kalau sebelumnya di Bogor jauh gitu ya, ketika pindah ke Jogja kita bisa lebih sering ketemu. Nah, dulu apa yang kita usahakan adalah apa yang ditanam oleh petani. Ada beras, ada petani nanam beras kita jual beras, petani nanam kedelai kita jual kedelai, petani nanam kacang tanah kita jual kacang tanah. Apa yang dianukan oleh petani. Nah, dari sisi kedaulatan pangan kita melihat bahwa tadi mandiri punya kemampuan. Mandiri itu gampangnya adalah sedikit mungkin tergantung dengan orang. Jadi kalau nanti teman-teman pelajari bagaimana cara bertaninya, khususnya orang Jawa katakanlah ya, dulu punya tanaman benih bikin sendiri, pupuk bikin sendiri, pestisida bikin sendiri. Kemudian ketika ada revolusi hijau, nah apa revolusi hijau kalau pengen tahu bisa pelajari lebih detail. Nah kemudian
muncullah ada pupuk kimia, urea dan seterusnya. Pada saat itu Pak Harto ya berpikir bahwa pangan harus cukup, pangan dalam ini kemudian beras, sehingga ada program intensifikasi pangan. Ada, nah kayak gitu. Nah, kemudian secara umum gini dibilang teknis budidayanya adalah LEISA, Low External Input, Low External Input Sustainable Agriculture. Jadi sesedikit mungkin menggunakan input yang beli gitu. Nah, pada saat yang sama di sisi pasar dan berkembang konsumen yang suka dengan produk tanpa bahan kimia buatan. Mereka bahasa pasarnya adalah organik. Nah, jadi kami tidak berniat untuk membuat produk organik. Niat kami adalah petani bisa mandiri. Ya. Nah, kemudian pasar menangkapnya bahwa ini sebagai produk organik. Itu kebetulan yang menyenangkan saja bahwa ada klaim dari konsumen bahwa yang seperti ini organik. Nah, kami sendiri sebenarnya tidak pernah mengklaim bahwa ini organik, tetapi dalam bahasa komunikasi pasarnya apa yang ditanam oleh petani yang tadi diremehkan adalah produk organik. Nah, itu yang sampai sekarang menjadi yang diusahakan oleh Martani, salah satu yang besar dilakukan oleh Martani. Nah, kenapa yang lain menjadi berkurang? Karena sesuai dengan prinsip tadi bahwa kemandirian. Jadi Martani ini idenya adalah menjembatani dulu. Kalau petani belum bisa menjual produknya, juallah ke Martani, nanti Martani yang menjual ke pasar. Nah, tetapi pelan-pelan juga kami mengkomunikasikan ke konsumen bahwa beras ini, misalkan dulu yang banyak itu beras mentih susu dari Magelang, petani di Magelang di Sawangan. Nah, kami sampaikan ke konsumen ketika mereka ingin tahu bahwa petaninya ada di mana sih, ayo kita jalan ke sana. Jadi cara berbisnisnya adalah bahwa kita memang ingin menyampaikan petani ada upaya untuk mandiri, bahwa hasilnya kemudian organik, ya. Jadi kami mencoba juga melihat bahwa petani kemudian bisa usaha sendirinya. Jadi ketika konsumen ketemu dengan petani langsung, petani menemani, nah mereka bisa deal langsung, nggak perlu lagi lewat Martani, nggak apa-apa gitu. Nah, sehingga sekarang kami tidak jualan beras, ya, karena petani sudah bisa langsung jualan sendiri berasnya. Gitu kira-kira. Kalau dari saya lebih ke ini coba, kan tadi Bapak bilang Martani itu jadi ibaratnya dari petani ke Martani, terus Martani yang jualin ke konsumen. Nah, itu Bapak awal mulanya ibaratnya ada konsumen itu tuh, apakah emang konsumennya udah tahu Martani itu, oh Martani itu yang jualin beras itu ya, oh Martani itu yang jual bahan-bahan itu ya. Terus jadi ibaratnya mereka mencari ke sini untuk itu, atau emang dari pihak Martani sendiri itu yang cari konsumennya atau gimana? Nah, dua-duanya kita lakukan, semua hal itu kita lakukan. Artinya jadi pada sekitar tahun 2015 ya, itu hampir di seluruh kota besar mulai tumbuh nih orang yang pengen barang yang organik tadi. Kami tidak pernah mengklaim bahwa barang yang organik, karena kemudian sampai sekarang ini bentuk klaimnya berupa sertifikat organik. Nah, kami sendiri nggak sepakat nih dengan sertifikat organik, karena organik sendiri sebenarnya menurut kami adalah cara hidup gitu, cara hidup yang didasarkan kepada orang mesti saling percaya, saling percaya dan saling egaliter gitu ya. Jadi nggak perlu lagi misalnya Mas Sabto konsumen, saya produsen, siapa jenengmu? Adit.
saya dan Mas Sabto memerlukan Mas Adit untuk memverifikasi bahwa benar organik. Nah kalau saya dengan Mas Sabto sebagai konsumen sudah saling percaya, ngapain lagi perlu Adit gitu. Oh iya. Nah adanya sertifikasi produk halal dan seterusnya organik itu kan dasarnya karena nggak percaya menurut saya. Jadi perlu pihak ketiga untuk Melegalisasi itu ya. menyatakan itu. Nah itu menambah biaya dan seterusnya. Nah, Oh iya Pak, mau nanya. Kalau tadi lewat berkaitan dengan medsos ini. Nah, bagaimana cara Bapak mempromosikan produk ini, sedangkan kalau lewat medsos itu bagi kita yang bagi usaha-usaha baru itu kan susah banget tuh untuk mendapatkan konsumen melalui medsos. sebenarnya kalau susah itu nggak tergantung usaha baru atau usaha lama. Yang susah itu orang yang malas sebenarnya. Satu ya. Yang kedua yang susah itu orang yang pengen cepat. Instan. Pengen cepat begitu posting sekali yang beli 10 orang gitu. Nah, itu yang menurut saya kemudian yang mengalami susah karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Nah, kalau kita niatnya menyampaikan apa yang kita lakukan. Misalnya kita bikin pupuk, cerita aja. Kita bikin pupuk, posting. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya di IG-nya. Ya. Nih, terus saya foto diri, mungkin orang tertarik dengan wajah saya kali ya. Dulu saya kan sebesar itu Mas. Wah, iya. Lebih besar Ya. nih dari sampean. Waduh. Nah sekarang segini kan. Oh, iya. Nah orang kan akan bertanya, loh kok bisa jadi kurus gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, jadi Oke. hampir jarang kita posting saya bikin produk harganya sekian tolong dibeli, hampir nggak pernah kayaknya. Jadi yang kita sampaikan ke teman-teman adalah apa yang kita lakukan sehari. Misalnya nih ya, setiap hari kami bikin minuman ini nih Ya. dari bunga telang. Ya. Misalkan kita foto tulisannya minuman kami hari ini gitu. Iya. Nah, orang akan tidak dengan ngomong bahwa ini minuman telang saya menyehatkan dan seterusnya, enggak seperti itu cara kami berkomunikasi bisnisnya. Nah, karena apa? Karena bagi kami kemudian kalau orang yang tertarik akan nanya. Iya. Kalau orang nggak tertarik ya biarkan aja. Oh iya. Nunggu nanti mereka tertarik gitu. Ya. Gitu Mas. Gitu. Terus untuk itu Pak, kan kalau kayak gitu kan berarti nggak menarik pelanggan loh Pak. Misalkan ini nih teh telang gitu, kita kan nggak tahu toh isinya apa aja, terus nggak dikasih tahu harganya berapa tuh kalau untuk jual kan, kalau untuk usaha gitu kan kita nggak tahu sebagai konsumen ini apa tuh berapa harganya kalau kita mau beli gitu. Berarti ibaratnya menarik konsumennya itu dengan cara ya melakukan ibaratnya nge-share keseharian kita aja gitu ya. Enggak bukan dengan cara menawarkan atau apa gitu ya. Menawarkan produk. Nah, kalau dari Bapak kan ibaratnya di sini kan juga ada petani yang ibaratnya saya milih ini yang nganter bunga telang ke sini misalkan gitu, atau kopi atau apa misalkan di sini kan juga ada. Nah itu untuk proses awal mula ketemu dengan para petani itu emang hasil dari Bogornya itu tadi terus pada pindah ke sini petaninya, atau emang ada komunitas baru kan di Jogja tadi katanya komunitas petani itu dari situ, atau emang cari petani lain atau gimana? Nah, tiga-tiganya jadi petaninya dengan KKP kan banyak sekitar di Jogja, Jawa Tengah ini ya. Jadi bukan petaninya pindah ke sini. Oh, kami yang pindah ke sini mendekati mereka. Nah, yang telang ya. Nanti mungkin bisa bahas lebih detail, tapi sekilas telang ketika kami ke sini tadi kan saya bilang nih, kalau 1 kilo jalan-jalan, 5 kilo naik sepeda, kita tiap kali ketemu petani ngobrol. Apa yang ditanam ini kami sampaikan, ini Pak udah pernah lihat pohon telang belum, kayak gitu. Terus apa tertarik, karena kami nggak punya tanah ya, nggak punya tanah untuk ditanam ini, jadi kami perlu
perlu, kami bukannya membantu mereka, Ya. tapi sama-sama terbantu juga. Ketika kemudian ketemu Mbak Budi, nanti kapan-kapan juga teman-teman bisa Ya. ngobrol dengan Mbak Budi. Iya. Mbak Budi adalah petani yang pertama kali mau nanam telang. Sesuatu yang pokoknya dia percaya aja gitu. Nanam telang nanti bisa ada hasilnya gitu. Mbak Budi, dari sekian banyak orang yang kita temui, kita ngobrol, dia yang mau nanam telang. Jadi untuk kasus telang seperti itu, apalagi tadi yang ditanyakan Ya itu apa awal mulanya berarti kan dengan seperti itu petani. ya? Nah, Ya. kemudian kayak cerita kopi, nanti detailnya bisa ngobrol dengan Mas Tri. Oke. Kayak misalkan kopi, Mas Tri kenal dengan salah satu teman petani yang satu komunitas di Pasar Tani tadi. Nah, dia punya pohon kopi. Nah, kemudian Mas Tri ngobrol bagaimana kopinya kemudian kalau diolah dengan cara yang lebih baik menurut kita gitu. Misalnya petik merah dan seterusnya. Kayak gitu bisa ketemu gitu ya. Kita memikirkan bagaimana cara mengolah, meningkatkan nilai dan mencari pasarnya. Nah, cari pasarnya ini tidak hanya sekedar misalnya di situ kita pasarkan ke sana gitu, tapi tadi diolah. Jadi misalnya Rosella ya, ini Rosella kan, ini bunga Rosella. Orang bisa jual, petani biasa jual Rosella begini aja gitu. Kalau pas lagi booming ya, kemudian maksud saya lagi permintaan tinggi cepat laku. Kalau pas permintaan rendah pas lagi panen kan agak jarang. Nah, kami berpikir bagaimana caranya ini awet. Nah, bagaimana ketika tidak jual Rosellanya aja. Kalau jual Rosellanya aja kan saingannya banyak nih misalnya. Nah, jadi kemudian bagaimana kalau Rosella dikawinkan dengan telang gitu, gitu. Jadi ya kita jual ininya. Perkawinan Rosella dengan telang gitu, tidak hanya Rosellanya saja atau tidak hanya telangnya aja. Nah, kemudian membuat satu produk baru. Nah, kami memposisikan di situ, berpikir bagaimana membuat ini. Iya, kombinasi itu ya. Bisa kombinasi kayak gitu, bisa juga kemudian misalnya Rosellanya dibuat sirup, jual bentuknya sirup atau bisa selai dan seterusnya. Gitu. Kira-kira Pak, kan kalau lagi saat pandemi kayak gini, itu mempengaruhi banget nggak Pak? Mempengaruhi, kita lebih banyak di rumah sih, enak aja. Nah, kalau soal ya semua aktivitas kan berubah ya, hampir berhenti. Misalnya orang tadinya jajan mengurangi karena takut itu dan bikin makanan sendiri. Bagus juga menurut saya, orang kemudian banyak. Kalau saya lihat dari teman-teman banyak yang kemudian rajin bertanam dan seterusnya, bagus untuk ini. Nah, kalau dari usaha ya kita kemudian karena yang beli otomatis berkurang, melayani pembeli berkurang dan kita lebih punya waktu untuk memikirkan tadi kayak misalnya ada Rosella ini dibuat apa sih gitu. Jadi kemudian di sana kita punya alat suling tuh ya. Nanti kalau alat suling juga bisa cerita ke Mas Tri, bisa cerita. Jadi dengan alat suling kita bisa bikin minyak dan seterusnya. Jadi waktunya menurut kami tetap kami bisa produktif. Kalau ukuran produktivitas hanya dinilai dari uang ya tidak produktif. Tapi bagi kami kan bukan itu ukurannya, tidak hanya melulu dapat uang bukan produktif. Jadi gitu kira-kira Mas. Jadi ya bedanya yang dulu tiap hari mungkin jalan gitu, sekarang di rumah bikin macam-macam. Tetap produktif kalau produktif di rumah. Nah, pada saatnya nanti pasar udah mulai baik ya bisa kita jual.